Jika Anda pernah merasa tidak berguna, lihatlah game berikut ini. Magnus sebagai putih melangkah pion E4, hitam meniru langkah Magnus, pion E5, dan setelah Magnus mengeluarkan kuda, dia kembali menjiplak kuda F6. Dia tampaknya berpikir bahwa jika dia bisa meniru semua langkah Magnus, maka permainan akan otomatis rebus. Magnus di sini memakan pion, dan hitam berhenti menjiplak. Dia memainkan pergerakan yang cukup brilian, kuda C6. Tujuan langkah ini adalah kalau gajah C4 menyerang pion, kuda makan kuda, rokade dan kuda makan gajah, unggul 2 perwira. Magnus ternyata melihat hal ini dan memakan kuda. Pion makan. Kita sampai pada langkah kelima, di mana Magnus melakukan kesalahan, yakni pion D3, menutup jalan keluar gajah terang. Jadi hitam mengambil inisiatif dan mulai menekan gajah C5 dengan kemungkinan serangan langsung terhadap pion F2. Magnus mengeluarkan gajah, mencegah lompatan kuda, dan hitam merasa kecewa dengan tindakan Magnus, memutuskan untuk rokade. Di sini Magnus mengulang kesalahan. Daripada rokade, dia justru mengeluarkan kuda. Langkah ini sangat tidak berguna karena aktivitas kuda di center terhalang oleh pion. Lagi pula dengan keluarnya kuda membuat petak B1 menjadi kosong. Akibatnya hitam langsung memanfaatkan dengan langkah pion B5, bermaksud untuk menciptakan pion bebas. Menyadari hal ini, Magnus ketakutan dan cepat-cepat rokade. Tapi sudah terlambat, karena pion B4 tidak saja menyerang kuda, tapi juga membuat pion semakin mendekati petak promosi. Magnus terpaksa menyelamatkan kuda, menyerang gajah. Tapi inilah yang ditunggu hitam. Dia memindahkan gajah ke petak D6, mengerahkan tekanan ke sayap raja, dan bersiap menempatkan kuda di G4, bermaksud menskakmat raja. Magnus panik dan langsung memainkan pion F5. Dia bermaksud working. Hitam melihat dan menyelamatkan kuda ke petak D7. Magnus meneruskan pion E5 mengancam gajah, dan gajah skak. Kuda makan, kemudian gajah menyerang kuda. Di posisi ini, hitam menyadari bahwa kalau kuda D7 atau E6 akan menghalangi pandangan gajah, maka dia menaruh kuda di A6. Karena sesuai teori, kuda di sudut lapangan sangat aktif. Magnus melanjutkan pion D4, memberikan tekanan pada kuda, dan hitam menarik kuda mundur, membuat seluruh perwira sayap menteri menjadi simetris. Magnus mendorong pion F5, hitam membalas pion A5, bermaksud untuk menciptakan 2 pion bebas. Hal ini direspon Magnus dengan langkah yang sangat licik, yakni pion F6. Tujuannya, kalau pion dimakan, pion makan, kemudian menteri akan bergerak menskakmat raja. Hitam membaca hal ini dan menolak makan pion. Dia memilih pion G6, bermaksud pion seto gajah terang. Magnus menaruh menteri di E1, bermaksud menteri H4, kemudian H6 dan skakmat. Tapi hitam menolak dibully Magnus, merespon menteri D5, bermaksud gajah B7 di langkah berikut, dan menskakmat raja. Magnus mengabaikan hal ini dan melangkah menteri H4 juga dengan tujuan yang sama. Hitam menghentikan maksud jahat Magnus dengan pion H5. Di sini Magnus mengorbankan gajah, memakan pion, dengan tujuan kalau pion makan gajah, menteri skak, raja menepi,
dan skakmat. Jadi Hitam memakan gajah, Menteri Skak, Raja Menepi, dan skakmat.